Brian, masalah seperti banjir, macet, pengolahan sampah itu menjadi masalah yang nggak asing lagi nggak sih di sejumlah kota besar di Indonesia? Sudah cukup kita sering dengar ya masalah seperti ini. Tapi untungnya saat ini ada sejumlah kota yang mulai berkembang dan juga menjajal nih upaya pengelolaan sampah menjadi bernilai seperti yang ada di kota Tangerang tadi ya. Ya benar banget. Tapi kalau di kota Tangerang tadi masih uji coba. Nah kalau di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pengolah sampah dengan teknologi RDF ini sudah dilakukannya sejak lama. Ternyata sudah ada ya, dan bahkan dari pengelolaan sampah ini di Banyumas ini dikenal hingga berbagai belahan dunia loh, bukan hanya di Indonesia saja. Wah, menarik sekali. Nah, kisah selengkapnya kita akan sama-sama saksikan dalam Cerita Pagi terbaik di Asia Tenggara, Jurus Pengolahan Sampah Banyumas. Yang paling penting adalah kita juga sebagai peran fasilitator. Semua yang ada di Banyumas sampahnya itu dapat habis terolah seperti itu. Sampah menjadi persoalan pelik bagi sejumlah kota besar di Indonesia, namun hal ini tidak berlaku bagi Banyumas. Di tengah permasalahan sampah di Indonesia, kota ini justru memiliki ide inovasi pengelolaan sampah hingga dapat dikenal ke seluruh dunia. Dahulu dalam sehari sampah yang diproduksi masyarakat Banyumas bisa mencapai 450 ton. Puncaknya pada tahun 2018, wilayah Banyumas dinyatakan sebagai wilayah darurat sampah. Berlokasi di tempat pengelolaan sampah milik pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yakni TPA Berbasis Lingkungan dan Edukasi atau TPA BLE di Desa Laharlotan, Kecamatan Kalibagor, Banyumas, Jawa Tengah. Sampah yang dihasilkan masyarakat dipilah untuk diproses menjadi bahan refuse derived fuel atau dikenal sebagai RDF, pengolahan sampah organik hingga membuat paving. Mempunyai 59 KSM dan juga ada 59 olah sampah, sehingga dengan sampah yang harusnya itu menjadi masalah di suatu kabupaten ternyata justru lebih produktif, ada nilai ekonominya, kemudian juga ada nilai kemanfaatan. Bahkan saat ini Kabupaten Banyumas juga telah berhasil meniadakan tempat pembuangan sampah konvensional setelah berhasil mengelola sampah dari masyarakat melalui pola pilah sampah. Yakni setiap harinya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat yang mencapai 100 ton per harinya dipilah untuk dijadikan bermacam produk sesuai jenisnya melalui mesin pemilah. Kemudian mereka dibentuk oleh lurah dan kades. Kita punya 301 desa dan 30 kelurahan, dan itu ternyata semua dimanfaatkan. Dalam posisi seperti itu, maka mereka semua dapat nilai lebih setelah pengolahan sampah. Apa harapan kami setelah itu? Harapan kami, karena ada nilai keekonomian, ini mohon maaf, bisa dibuat paving block, bisa dibuat bahan bakar untuk PLTU, pengganti batu bara, juga bisa ada manfaat-manfaat lain. Yang tahu adalah mereka semua yang kita latih. Harapan kami ke depan, karena pemerintah Kabupaten Banyumas itu fungsinya dua, yaitu sebagai regulator, artinya kita bisa mengintervensi dari aspek aturan-aturan. Yang paling penting adalah kita juga sebagai peran fasilitator. Fasilitator di sini adalah kalau memang, ya sekali lagi, bentuk pemasarannya bagaimana, kemudian pelatihan kepada mereka bagaimana, kemudian yang paling penting lagi adalah mencukupi semua yang ada sepanjang memang itu koridornya adalah mengatasi masalah persampahan. Pola pengolahan sampah ini telah menjadi banyak rujukan dari daerah lain, termasuk sejumlah negara yang datang untuk belajar bagaimana mengelola sampah hingga menghasilkan pundi-pundi rupiah. Salah satunya datang dari Kabupaten Sleman, Yogyakarta, terlebih setelah Yogyakarta tengah mengalami darurat sampah. Di sini, harapan kami Kementerian Kelautan Tunggal bisa mewujudkan satu TPST di tingkat kelurahan yang bisa menyelesaikan sampah minimal di kelurahan tersebut dengan metode modern seperti yang ada kita lihat di TPA BLE di Banyumas ini. Satu hal bahwa TPA BLE ini sudah menjadi tempat rujukan edukasi seluruh Indonesia, sehingga kami sebagai warga Sleman punya mimpi untuk bisa menyelesaikan sampah di wilayah kami belajar ke TPA BLE. Harapan kami bisa melaksanakan pengolahan sampah minimal di wilayah kelurahan kami bisa terkelola dengan baik dan zero waste.
Pemerintah daerah mengaku akan terus memperbaiki dan meningkatkan proses pengelolaan sampah untuk memberikan dampak ekonomi maupun kesejahteraan bagi masyarakatnya. Ini menginspirasi siapapun. Kalau pertamanya berat, pertamanya nggak bisa membayangkan. Tapi begitu jadi inspirasi kabupaten lain, bahkan mohon maaf sampai negara lain juga ke sini. Ternyata yang paling penting dari kita adalah dua hal itu yang tidak bisa dilupakan. Pertama adalah bagaimana kita mengintervensi dari aspek regulasi atau regulator, bagaimana kita memfasilitasi mereka semua. Dan sekali lagi, nanti harapan kami ke depan, ini alatnya sementara hanya ada diproduksi di beberapa titik. Saat ini ada di Bekasi. Bisa jadi nanti ada transfer of knowledge dari mereka kepada masyarakat kami, sehingga kita bisa budidaya sendiri seperti itu. Sementara salah satu warga Banyumas mengaku, pola pilah sampah yang dilakukan saat ini sudah sangat baik karena kini sampah bisa terpilah dan bisa menjadikan produk lain yang bermanfaat. Pengolahan sampah yang mengintegrasikan beberapa sektor, yaitu melibatkan kelompok swadaya masyarakat. Di situ sampah diolah menjadi beberapa produk, salah satunya adalah paving block. Kemudian sampahnya juga kalau saya tahu itu memanfaatkan maggot juga, sehingga semua yang ada di Banyumas sampahnya itu dapat habis terolah seperti itu. Saat ini, TPA BLE milik pemerintah Kabupaten Banyumas bisa menghasilkan 500 buah paving sampah, termasuk 40 ton olahan RDF yang digunakan sebagai bahan bakar alternatif, pengolahan pabrik semen, hingga sebagai pakan ternak dan perikanan. Setiap bulannya dari pengolahan sampah ini, pengelola bisa mendapatkan omset hingga ratusan juta rupiah per bulannya. Dari Banyumas, Darbe Tias, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.